Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Kameswara menjadi kewalahan karena penduduk di lereng Bukit Pagar Gunung yang merasa kehilangan Empu Gandring itu tidak bisa diajak berbicara lagi. Mereka menuduh Kameswara telah membunuh Empu Gandring dan tamunya. Maka terpaksalah Kameswara menggunakan ajian Panglimunan. Dan sesaat kemudian, tubuh pemuda itu lenyap dari pandangan mata. Wah, dia menghilang. Aneh, ia menghilang. Iya, waduh, dia lenyap. Kemana dia? Wah, jangan-jangan dia itu hantu atau sejenisnya. Wah, tidak mungkin manusia bisa menghilang. Wah, hanya hantu yang bisa menghilang. Aduh, apa yang kita lakukan sekarang? Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Aku ngeri berurusan dengan hantu. Iya, kita tinggalkan tempat ini. Iya, kita tinggalkan tempat ini. Ya, kita tinggalkan tempat ini. Kita bisa celaka. Ya, ayo pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Berhenti! Ia menampak lagi. Wah, bagaimana ini? Akan kemana kalian, ha? Kami akan pergi. Lalu bagaimana dengan mayat Empu Gandring dan tamunya itu? Apakah akan kalian biarkan? Betapa biadabnya kalian. Betapa biadabnya penduduk di desa ini yang tidak mau peduli dengan mayat Empu Gandring, ha? Apakah akan kalian biarkan mayat Empu Gandring itu membusuk menjadi santapan serigala? Ayo jawab! Apakah akan kalian biarkan mayat Empu Gandring yang telah banyak berbuat jasa terhadap kalian itu membusuk menjadi onggokan mayat busuk yang hina? Bagaimana ya? Dengar, aku bukanlah pembunuh Empu Gandring seperti yang baru saja kalian tuduhkan. Gunakan akal dan pikiran kalian jika kalian merasa sebagai orang-orang yang pintar. Untuk apa aku meminta bantuan kalian untuk menyelenggarakan pembakaran mayat Empu Gandring kalau aku yang membunuhnya? Jika aku membunuhnya, dengan mudah aku bisa meninggalkannya tanpa perlu berepot-repot seperti ini. Wah, benar juga ya. Wah, bagaimana ini? Terserah kalian. Aku memberitahu kalian dengan maksud baik. Jika kalian keberatan, pergi saja. Biar aku sendiri yang akan menyelenggarakannya. Tidak, Kisana, tidak. Kami ini memang orang-orang bodoh. Ya, sekarang kami bisa berpikir. Kau yang benar. Kau tidak mungkin orang yang membunuh Empu Gandring. Iya, aku minta maaf, Kisanak. Aku juga minta maaf. Iya, aku juga minta maaf. Aku minta maaf. Terima kasih. Jika kalian tidak berprasangka lagi kepadaku. Sekarang, marilah kita selenggarakan apa yang harus kita kerjakan sebagai penghormatan terhadap Empu Gandring. Tetapi, bagaimana kau bisa menghilang? Manusiakah kau itu? Iya. Bagaimana kau bisa menghilang, Kisanak? Jangan-jangan kau sebangsa jin atau hantu? Iya. Katakanlah, bagaimana kau bisa menghilang? Baik, aku akan menjelaskan. Sekali lagi aku katakan, namaku Kameswara. Aku bisa menghilang karena aku menggunakan sebuah ajian yang diberi nama Panglimunan. Itulah sebabnya aku bisa lenyap dari pandangan mata. Tunggu, kalau begitu, kaulah pembunuhnya. Ya, benar. Kau yang telah membunuh Empu Gandring itu kan? Kau bisa menghilang, dan karena itu aku yakin kau bisa melakukannya. Aneh. Kau seorang perempuan. Perempuan biasanya berhati lembut. Tetapi mengapa kau biarkan di dalam hatimu tumbuh prasangka buruk semacam itu? Bahkan nampaknya kau selalu berprasangka buruk kepada setiap orang. Tetapi, apakah tuduhanku tidak berdasarkan? Baik. Kalau aku telah membunuh Empu Gandring, maka jika aku mau, aku bisa membunuh kalian semuanya. Meskipun kalian berjumlah lebih banyak dariku,
Tetapi dengan mudah aku bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari tanganku. Nah, kalian lihat batu besar itu. Ayo, apakah nasib seperti batu itu yang kalian kehendaki? Hah? Kau, perempuan yang selalu berprasangka buruk. Apakah kau ingin aku melakukan seperti yang kau hayalkan? Aku membunuhmu dengan cara seperti itu? Jangan. Kisanak, sabar Kisanak. Kami sekarang percaya kepadamu bahwa kau bukan orang yang membunuh Empu Gandring. Maafkanlah kami dan maafkanlah perempuan itu. Benar seperti katamu. Meskipun ia seorang perempuan, ia memang berhati kotor, dipenuhi berbagai prasangka. Diamlah kamu. Kalau kamu tidak ingin mengalami nasib buruk, batu saja bisa pecah berantakan seperti itu. Apalagi kepalamu yang hanya terdiri dari tulang dan daging berisi otak yang bodoh. Mau diam? Baik, Kakang. Maka demikianlah para penduduk yang berdatangan di rumah Empu Gandring itu segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan upacara. Dan ketika matahari memanjat semakin siang, bahkan kemudian tergelincir dari titik pusatnya, maka api pun kemudian menyala berkobar-kobar seolah berusaha menjilat langit. Semakin berkobar api yang mengantarkan jasad Empu Gandring dan Anjampiani Kayuwangi, hati Kameswara semakin bergolak, matanya berkaca-kaca. Kameswara berkejap-kejap mengusirnya, namun air mata itu justru bergulir di pipi kanannya. Paman Empu Gandring, Paman Anjampiani Kayuwangi, beristirahatlah dengan tenang. Aku berjanji tidak akan membiarkan perbuatan Ken Arok begitu saja. Beristirahatlah, Paman. Semoga Hyang Batara Agung menerima Paman berdua, dan Paman akan ditempatkan di Nirwana. Selamat jalan, Paman Empu Gandring. Kasihan pemuda bernama Kameswara itu. Tadi aku melihatnya menangis. Apa iya dia menangis? Iya. Nampaknya tamu Empu Gandring bernama Anjampiani itu memang benar pamannya. Tetapi benarkah ia menangis? Aku tidak melihatnya tuh. Aku melihatnya. Karena aku berdiri di seberang api yang berkobar. Matanya membasah dan ia cepat-cepat mengusapnya. Kasihan. Meskipun ia nampaknya sakti mandraguna, ternyata ia masih menyimpan rasa sedih. Nah, bagaimana Nyai? Apakah kau masih akan berprasangka kepadanya? Bisa saja tangisnya itu hanya pura-pura supaya kita percaya, ya kan? Ternyata benar apa yang dikatakan pemuda itu. Hatimu memang benar-benar kotor, penuh prasangka. Kau selalu berprasangka buruk. Kau selalu mencari kekeliruan di antara kebaikan. Di jantungmu tumbuh bulu-bulu. Apa? Di dalam jantungmu tumbuh bulu-bulu. Ngajar, berani kau mengatakan itu kepadaku, ha? Aduh, sudah. Tenanglah, Nyai. Jangan bertengkar. Bikin malu. Terutama kau, Nyai. Apa? Jika orang-orang itu tahu penyebab kalian bertengkar, mereka justru akan menyalahkanmu. Waktu terus bergerak, mengantarkan bukan saja sesaat demi sesaat atau sejengkal demi sejengkal, namun hari-hari lewat seperti tidak terasa. Di suatu tempat, setelah Ken Arok menitipkan Ken Umang, Ken Arok menggembleng Kebo Ijo dalam olah kanuragan. Kemampuan kanuragan Kebo Ijo yang semula biasa-biasa saja, sekarang melesat dengan cepat melampaui tataran yang seharusnya.
Bagaimana Ken Arok? Bagus. Aku senang. Ternyata kau tidak mengecewakan Kebo Ijo. Apakah menurutmu aku sekarang bisa mengalahkan Senopati Pragolapati? Aku kira kau berimbang dengannya. Jika kau berlatih beberapa hari lagi dan mau melaksanakan apa yang aku perintahkan, maka kau akan mampu mengalahkannya. Menyenangkan sekali kalau aku bertemu dengan Senopati Pragolapati itu, kemudian bisa mengalahkannya. Ia tentu akan terlongong-longong kebingungan dan heran. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? Kelak kau akan mengalahkannya. Nah, berlatihlah terus. Laksanakan semua petunjuk-petunjukku. Baik, Ken Arok. Aku laksanakan. Rende! Siapa kau? Dan apa keperluanmu? Apakah kau lupa kepadaku, pengawal? Oh, Tuan? Ya. Aku akan bertemu dengan Kakang Rangga Lampitan. Kakang Rangga ada? Ada. Mari, Tuan. Saya persilahkan langsung saja, Tuan. Penjagaanmu ketat sekali, pengawal. Apakah pernah terjadi sesuatu? Untuk sementara belum, Tuan. Akan tetapi kami mendapat perintah untuk selalu waspada. Baiklah. Aku akan menemui Kakang Rangga Lampitan. Pengawal itu segera menerima kuda yang dipergunakan oleh bekas Senopati Kediri yang pernah bertemu Lintang Panjer sore. Senopati Rudra Bondo segera bergegas menuju ke sebuah bangunan yang paling besar. Rangga Lampitan tersenyum gembira melihat kehadirannya. Bagaimana kabarmu, Adi? Berkat pangestumu, aku dalam keadaan sehat dan bisa kembali dengan selamat, Kakang. Syukurlah. Dan rasanya aku tidak sabar ingin segera mengetahui berita apa yang kau bawa dari Kediri. Apakah masih soal pemuda aneh bernama Aro? Bukan, Kakang Rangga Lampitan. Meski Ken Aro adalah sebuah cerita yang tidak habis-habisnya, tetapi kedatanganku kali ini tidak untuk menceritakan Ken Aro ada di mana, aku tidak tahu. Demikian juga perampok berkuda putih yang sempat menggegerkan Kediri itu ikut lenyap bersama kepergiannya. Lalu soal apa? Mata-mata yang aku selundupkan di rumah Tumenggung Rana Padma mengisyaratkan bahwa pada hari ini sekelompok orang dari beberapa buah perguruan telah mulai bergerak untuk menghancurkan perbekalan yang dimiliki oleh pasukan Ganter. Apakah ada keterangan yang jelas kapan penyerangan itu dimulai? Mereka sedang melakukan pendadakan. Nampaknya mereka akan menyerang sesaat menjelang fajar tiba. Fajar yang tidak diduga-duga sama sekali. Aku memilih kembali karena aku ingin menyaksikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Kau tidak perlu cemas, Adi Rudra Bondo. Perbekalan yang berada di dalam bahaya itu telah dikosongkan. Semua isinya telah dipindahkan pada malam hari dan tidak kelihatan oleh siapapun. Dan dengan kepastian berita yang kau bawa kali ini, kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjebak mereka. Apakah Kakang memperkenankan aku ikut serta di dalam permainan ini? Tentu, Adi Rudra Bondo. Pasukan ini mengalami penggemblengan yang luar biasa dan dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang luar biasa pula. Mereka segera bergerak menempatkan diri, bahkan sempat membuat jebakan-jebakan, lubang-lubang yang berisi bambu-bambu takari yang disamarkan, juga tali melintang untuk merintangi gerakan lawan. Maka seiring dengan itu, waktu pun berjalan. Seorang telik sandi segera menghadap Rangga Lampitan. Apa yang akan kau laporkan? Penghubung saya melaporkan adanya beberapa orang yang pada saat ini tengah berada di tepi hutan Tayun. Mereka bersenjata. Apa yang mereka lakukan? Nampaknya mereka sedang menunggu waktu, Tuan. Mereka membuat perapian dan membakar binatang buruan. Berapa orang jumlahnya? Sekitar 15 orang, Tuan. Sejak kapan mereka berada di tempat itu? Sejak sesaat setelah senja, Tuan. Baiklah. Lanjutkan kembali tugasmu. Awasi terus kelompok tak dikenal itu. Usahakan untuk mengikuti kemanapun gerak mereka. Kakang Rangga, bagaimana kalau aku yang kesana, Kakang? Apa yang akan kau lakukan di sana? Aku ingin mendapatkan gambaran yang jelas atas orang-orang itu. Baiklah. Aku sependapat. Pergilah.
Tetapi usahakan agar mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang kita tunggu masuk ke dalam perangkap kita. Iya. Aku tidak telaten lagi, Prodo Sekar. Tidak telaten apa, Bajul Barat? Mengapa kita masih harus berlama-lama menunggu? Kita bisa bergerak sekarang. Gudang perbekalan milik orang-orang Ganter itu kita bakar. Aku akan menjadi penari yang ganas. Orang-orang Ganter yang sombong, yang merasa dirinya paling pintar itu akan bergelimpangan di tanganku. Sebaiknya jangan berkata begitu, Bajul Barat. Bersabarlah. Saat menjelang fajar akan segera tiba. Dan kau boleh menunjukkan kemampuanmu. Semakin banyak kau berhasil membunuh orang-orang Ganter, itu semakin baik. Mengapa, Panji Anom? Aku merasa perutku mual. Mungkin aku sakit perut. Di sebelah sana ada sungai, jika kau ingin membersihkan perutmu. Bukan begitu. Lalu apa? Perutku terasa mual karena mendengar kata-kata yang terlalu sombong. Oh, kau menyindir aku ya? Aku seperti mendengar guruh meledak menggelegar. Tetapi ketika aku tengok, tidak ada mendung. Setan kau, Panji Anom. Kau ingin mencoba kemampuanku? Baik. Akan aku layani. Tidak perlu orang-orang Ganter itu. Tetapi kau, aku merasa senang jika aku bisa menghajarmu hingga babak belur. Boleh. Berdiri kau dari tempatmu, Panji Anom. Jika aku tidak bisa merobek mulutmu, jangan sebut aku si Bajul Barat. Bodoh semua. Apa yang akan kalian lakukan? Orang sombong itu mulutnya harus dirobek, Prodo Sekar. Dan suara kalian akan didengar oleh orang-orang Ganter itu. Mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Jika orang-orang Ganter itu muncul, mereka akan aku babati semua. Mereka menjadi bagianku. Jangan khawatir. Akan tetapi, mulut lancang itu harus aku robek lebih dulu. Sarungkan pedangmu, Bajul Barat. Tidak. Dengar perintahku. Aku yang mendapat limpahan memimpin penyerbuan ini. Aku tidak ingin kita tersandung kerikil yang kecil tetapi membuat kita jatuh. Ayo, sarungkan pedangmu. Aku harus menghajarnya lebih dulu. Aku harus membungkamnya lebih dulu agar tidak selalu berkicau. Kaulah yang aku nilai terlampau banyak berkicau, Bajul Barat. Aku sudah memutuskan penyerbuan di saat menjelang fajar. Akan tetapi kau memaksa untuk mempercepat. Nah, bukankah itu namanya bukan berkicau? Ternyata wibawa orang yang bernama Prodo Sekar itu masih bisa dipergunakan untuk mengendalikan kawan-kawannya. Rombongan yang berjumlah sekitar 15-an orang itu kemudian menjadi hening. Bahkan ada di antara mereka yang tersenyum-senyum. Namun sejauh itu mereka belum menyadari bahwa mereka tengah diintai. Bagaimana, Tuan? Benar seperti katamu. Jumlah mereka ternyata memang 15 orang. Bagaimana dengan kekuatan mereka, Tuan? Mereka mempunyai kekuatan secara pribadi, karena mereka nampaknya dari berbagai perguruan. Namun mereka tidak mempunyai pengalaman dalam pertempuran kelompok. Meski demikian, diperlukan jumlah orang yang lebih banyak untuk menghadapi mereka. Saya sependapat, Tuan. Ratanggacala, ya. Perintahkan kepada teman-temanmu untuk segera menarik diri, untuk mengawasi orang itu dengan jumlah yang terlalu banyak. Ya. Sangat mudah diketahui. Siapa tahu di antara mereka ada yang sudah mempelajari semacam ilmu yang bisa dipergunakan mempertajam pendengaran. Iya, Tuan. Bisa mendengarkan sesuatu yang berada dalam jarak yang cukup jauh. Mengerti? Saya mengerti, Tuan. Cepat kerjakan. Dan jika sudah, kau kembali. Hanya kau yang menemani aku. Baik. Beberapa buah obor dan beberapa endong anak panah telah disiapkan. Dan manakala waktu terus bergerak mendekati saat pagi, kelompok orang yang akan menyerbu lumbung perbekalan Ganter itu bergerak pula. Shh, ada apa, Tuan? Mereka sudah bersiap diri. Lihat, mereka saling membangunkan sesama teman yang tidur. Bagaimana dengan kita, Tuan? Sekarang kau kembali mendahului. Katakan bahwa mereka telah bergerak. Baik, Tuan. Kalian dengar suara kokok ayam jago itu? Pertanda fajar pagi telah tiba. Sekaranglah saatnya kalian membuktikan bahwa kalian dari masing-masing perguruan
mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai oleh yang lain. Hancurkan lumbung-lumbung perbekalan itu. Bunuh setiap orang yang kalian jumpai. Aku mengajukan permintaan Kakang Prodoskar. Apa itu? Jika tugas ini telah selesai, kau harus memberikan kesempatan kepadaku untuk menghajar mulut lancang Panji Anom itu. Baik. Aku berikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan perang tanding. Bagaimana denganmu sendiri, Panji Anom? Justru ada yang aku khawatirkan, Prodoskar. Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir orang itu tidak mendapat kesempatan. Ia tidak bisa keluar dari tugas ini dengan selamat. Setan kau! Kau meremehkan aku keparat! Kakang Prodoskar, jangan dicegah lagi. Aku harus merobek mulutnya. Diam! Diam kalian berdua. Kalian jangan membuat aku marah. Ayo, sekarang berangkat. Rombongan yang terdiri dari 15 orang itu segera berangkat. Rudra Bondo terpaksa menahan napas dan tidak berani bersuara ketika rombongan itu melintas begitu dekat darinya. Namun untunglah, orang-orang itu ternyata tidak berhasil mengetahui keberadaannya. Ketika waktu terus bergeser mendekati saat fajar, maka sekelompok orang yang telah siap menyerang lumbung perbekalan itu pun mulai bergerak. Rudra Bondo mengamat-amati gerakan mereka dengan seksama. Sementara di saat yang sama pula, Rangga Lampitan yang memimpin kelompok pemberontak di Ganter telah menyiapkan pasukan khususnya yang sudah terlatih untuk baris pendem menyongsong kehadiran mereka. Bagaimana, Pratangga Jala? Mereka telah bergerak, Tuan. Lalu, mana Rudra Bondo? Masih berada di sana, Tuan. Terus mengikuti gerak-gerik orang-orang itu. Bagus. Kita telah siap. Dan kita jebak mereka. Baik. Bagaimana? Hanya ada beberapa orang prajurit yang menjaga lumbung-lumbung perbekalan itu. 2 nampak berdiri di sana. 2 lagi mondar-mandir itu. Sedang 4 yang lain nampak duduk-duduk. Orang-orang yang malang. Mereka tidak pernah membayangkan apa yang akan mereka alami. Semuanya perhatikan. Kita lebih mendekat lagi. Kita serang mereka dengan dadakan. Ayo. Serbu! Bakar! Hancurkan semua lumbung yang ada. Biar beberapa orang saja yang menghadapi prajurit bodoh itu. Bakar! Bakar! Serbu! Hancurkan! 8 orang pengawal yang bertugas menjaga keamanan perbekalan melarikan diri begitu melihat penyerbuan yang datang berjumlah cukup banyak. Dengan menggunakan batu titikan dan sejumput gelugut aren, mereka membuat api dan tidak terlalu lama kemudian beberapa buah lumbung telah terbakar berkobar-kobar. Gila! Lihat, obor banyak sekali. Prodoskar bersama orang-orangnya benar-benar terkejut ketika melihat obor sedemikian banyaknya telah mengepung mereka. Di antara nyala api, nampak bukan saja tombak-tombak, tetapi juga gendewa dengan anak panah yang telah siap melesat menggapai jantung para korbannya. Selamat datang para sahabat. Menyenangkan sekali di malam ini saya mendapat kesempatan kedatangan tamu-tamu terhormat dari Kediri, ya. Meski para tamu itu datang dari arah garis belakang dan bermaksud menghancurkan gudang perbekalan dan lumbung. Hei,
Apa kabarmu, Prodo Sekar? Hah? Kau masih ingat padaku? Apa yang kau lakukan di sini, Rangga Lampitan? Pertanyaan aneh. Mestinya akulah yang bertanya kepadamu. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Membakar lumbung-lumbung kosong? Kosong. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.